kabar ya dok? Baik, terima kasih Dokter Aduh, Alana. udah malam Gimana? aja nih dok. Bisa aja. Terima kasih ya undangannya hari ini. Kami juga terima kasih dok, dokter sudah meluangkan waktu untuk live bersama Kejora. Mungkin bahas Ya, kita malam ini nih banyak ayah dan ibu yang excited sekali nih dok, karena mengenai mengawasi anak bermain, hati-hati tertelan benda asing. Nih kita lihat dokter Aryani kan banyak sekali ya dok menangani kasus-kasus benda asing tertelan ya dok ya, dari Instagramnya nih bermacam-macam nih, dari mulai baterai, magnet ya dok, terakhir ada jarum pentul ya dok ya masuk ya. belum tentu. Ya, betul. Ya ampun, oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya dok ya, ngobrol-ngobrol kita malam ini nih ya dok ya. Sebenarnya dok, kan kita lihat nih ya dari postingan dokter Aryani nih, nggak cuman anak-anak kecil aja ya dok, nggak cuman balita aja, tapi anak yang usianya lebih besar juga suka, masih suka menelan sesuatu benda asing seperti itu ya dok ya. Iya, iya, betul. Nah, Memang banyak benda-benda ya yang berisiko untuk tertelan dan bukan cuma anak-anak tapi anak yang lebih besar juga. Tapi biasanya penyebabnya itu lain, Dokter Alana. Jadi kalau yang sering itu paling sering sebetulnya koin, koin 1.000 oh, spesifiknya. oh, Kemudian 1.000 atau yang 500 lama, yang warna kuning itu. oh, Kemudian bisa juga eh, peniti. hmm, Kemudian mainan-mainan kecil, plastik, potongan plastik, kelereng, kelereng juga sering karena ah, kan bulat ya. Kemudian bola-bola kecil, klip, paper clip hmm, hmm, hmm. itu juga bisa. Kemudian kadang-kadang bisa juga kayak krayon gitu atau potongan baterai ya, baterai yang baterai jam Iya, iya, itu iya. yang bulat, button batteries itu sering. Hmm, Kemudian magnet, tutup botol, tutup minyak telon itu sering hmm, juga. hmm, hmm. Jadi eh, bisa juga perhiasan, cincin, anting itu lumayan sering pada anak-anak biasanya. Ya ampun. Berarti nggak hanya mainan anak-anak aja ya, Dok ya. Jadi harus Iya, semuanya nih ya, Dok ya. Karena semua bisa iya. Sebenarnya kalau tanda-tanda anak-anak tuh menelan benda asing tuh gimana sih, Dok, yang bisa kita lihat nih di anak-anak? Karena kan kadang-kadang anak-anak diem aja, nggak ada gejala apa-apa begitu. Yes. Iya, betul, betul. Betul, bisa diam saja nggak ada gejala. Jadi, kalau anak-anak menelan benda asing, tergantung apakah benda asing itu lancar masuk seperti makanan, atau tersangkut dan menyebabkan tersedak. Hmm, Tersedaknya juga bisa tersedak yang sedikit, maksudnya hanya tersedak sebentar kemudian tertelan, mm, atau tersedak lama, jadi dalam arti dia menutup saluran nafas. mm. Kalau dia masuk kemudian lancar, langsung tertelan, ukurannya kecil, masuk nggak ada masalah, itu biasanya langsung belum tentu ada gejala. Kalau Oh, kecil, tertelan, langsung masuk ke saluran cerna, beres. Jadi seperti makan aja, jadi mm, masuk ke dalam saluran cerna. Tapi nanti kalau misalnya dia agak besar, lancar masuk ke saluran cerna, tapi biasanya ada rasa nggak enak. Contohnya koin ya, kalau koin 1.000 gitu, itu kan agak besar. Jadi ya. dia bisa merasa eh, sakit, nggak enak, nggak nyaman sepanjang benda itu masuk ke bawah. Kalau Hmm. lebih besar lagi, bisa jadi benda itu tersangkut. Misalnya Oh, koin 1.000 itu seringkali tersangkut. Karena di kerongkongan kita itu ada 3 lokasi penyempitan di sini, di bawah, dan di bawahnya lagi. Itu berkaitan dengan anatomi tubuh. Jadi oke. dia bisa tersangkut di Hmm. lokasi pos pertama, bisa di pos kedua, bisa di pos ketiga, Hmm. sebelum akhirnya masuk ke lambung. Nah, itu Oh, semua kalau misalnya tersangkut, pasti ada gejalanya ya. Misalnya anaknya bilang, aduh mah nggak enak, di sini oh. kok rasanya nyangkut, nggak nyaman gitu ya. Itu bisa. Skenario lain kalau dia masuk dan kemudian menyumbat saluran nafas. Oh, Kalau menyumbat saluran nafas sementara, paling si anak batuk-batuk karena kan respon ya kalau ada benda masuk ke saluran nafas dia akan batuk-batuk, keluar lagi hmm. masuk ke saluran nafas. Jadi sempat ada uhuk-uhuknya dulu nih. Oke, oke. Tapi kalau benda itu suatu benda yang besar, misalnya balon ya, potongan balon itu kadang-kadang berbahaya kalau sangat lebar. Mm-mm. Kalau potongan balonnya sangat lebar, dia bisa menutup.
saluran nafas dan menyebabkan anak itu tersedak, nggak bisa nafas. Jadi tersangkut di bagian atas saluran nafas. Nah, ini yang sangat berbahaya dan bisa em, mengancam nyawa ya, mengancam Mm-mm. keselamatan si anak. Ya, karena bisa Gitu. menutup jalur nafas juga ya, Dok ya. Betul, betul. Tadi sempat ada yang bertanya nih, Dok. Jadi kita nanti sambil nyambung aja ya, Dok. Takutnya nanti Ya. karena pertanyaannya agak nyambung nih sedikit. Kalau anaknya belum bisa Hmm. bicara, Dok, apakah bisa kita lihat ketika anaknya bagaimana gitu kita taunya, Dok? Kalau anaknya belum bisa bicara, karena kan nggak bisa bilang ada yang nyangkut nih, Mama, seperti itu, Dok. Hmm. Hmm. Nah, pertama kita harus selalu observasi terhadap benda-benda yang ada di sekitar anak, benda apa yang tadinya ada terus jadi nggak ada, ya. Dan pastinya jangan nunggu bendanya ada terus nggak ada ya. Kalau kita lihat dari awal bendanya ada dan berisiko, kita sudah simpan Hmm. terlebih dahulu dan pastikan area di sekitar anak itu cukup clear, aman. Tapi kalaupun sampai kita mengidentifikasi ada benda yang tadinya ada tapi tidak. Contohnya di kasus yang terakhir itu baterai. Baterai itu tadinya kan memang ada tapi pada tempatnya di dalam remote. Artinya kan harusnya aman, tapi kemudian kok terbuka ya dengan satu baterai tidak ada. Nah, itu membuat kita jadi berpikir, kalau begitu kemana ya? Nah, Hmm. di situ kita mesti mulai hati-hati dan Oke. mengidentifikasi. Satu, kita identifikasi. Yang kedua, setelah kita identifikasi, kemudian kita tanya, kita cari lagi kemungkinannya. Apakah ada yang sempat melihat anak ini batuk-batuk Hmm. atau pegang-pegang leher misalnya waktu tertelannya. Kemudian yang kedua, apakah ada perubahan perilaku, kemudian muntah-muntah, jadi nggak mau makan. Nah, Oh. itu bisa menjadi salah satu gejala. Kemudian bisa juga anak itu kalau dia masih ada di atas saluran nafas, kadang-kadang nafasnya bisa berbunyi. Atau bahkan kalau dia masuk ke dalam saluran nafas, nafasnya itu bisa berbunyi. Jadi tadinya tidak berbunyi, terus nafasnya jadi ada bunyi gitu yang bukan asma ya. Oke. Mirip-mirip dengan anak asma, tapi bisa ada suara yang lain. Kenapa bisa ada suara? Karena kan saluran nafas itu adalah suatu pipa. Hmm. 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 Begitu ada sesuatu di tengahnya, kemudian dia akan memecah aliran udara atau menyempitkan aliran udara sehingga ada bunyi seperti kadang-kadang peluit atau bunyi-bunyi tertentu, bisa grok-grok dan sebagainya. Oh, begitu, Dok. Oke, oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya seperti itu nih, Dok. Nah, penanganannya tuh bagaimana sih, Dok? Mungkin bisa dari orang tuanya dulu gitu penanganannya ketika kita tahu anak nih menelan benda asing nih, Dok, gitu. Mhm. Nah, pertama-tama kalau kita sebagai orang tua, kita harus cepat mengidentifikasi ada bahaya atau tidak. Karena Oke. tadi kalau kita sudah bahas, dia bisa santai aja barangnya, Hmm. lancar masuk ke bawah, tapi bisa juga barang itu kemudian tersangkut dan menutup saluran nafas. Nah, ini adalah suatu kejadian yang emergency, gawat darurat. Oke. Nah, kalau kejadian gawat darurat itu artinya kita harus tahu bagaimana cara kita menolong dia dalam hitungan menit. Karena ini hitungannya menit kalau menutup saluran nafas. Hmm. Kalau misalnya kita tidak bisa menolong dia, sedangkan benda itu menutup 100% saluran nafas, anaknya itu biasanya seperti tercekik, kemudian tidak bisa bernafas, panik, eh, terlihat kebiruan mungkin, meskipun anaknya sudah bisa bicara, kalau pada saat seperti itu dia tidak bisa bicara. Nah, itu kita harus melakukan tindakan-tindakan langsung seperti Heimlich maneuver atau menekan area dada dan terutama perut ya. Kalau bayi itu biasanya kita tekannya di dada, tapi kalau yang ini kalau anaknya lebih besar biasanya perut menghadap ke arah atas. Nah, itu namanya Heimlich maneuver. Nah, itu kita atau kita pukul-pukul di punggungnya. Itu adalah cara untuk mengeluarkan dengan cepat, usaha mengeluarkan benda itu dari menutup saluran nafas. Itu Oke. yang bisa dilakukan apabila ada tanda kegawatan. Tapi kalau anaknya santai-santai, kita bisa lihat dulu. Kalau anaknya sudah bisa ditanya, kita tanya sama anaknya, kamu tadi nelen apa dek gitu. Tapi nanyanya jangan marah. Kadang-kadang kita panik ya, udah pastilah yang namanya orang tua kan kita panik. Hmm. Dek, kamu kenapa? Ayo, ngaku, Hmm. ngaku, kamu Hmm. kenapa? Nah, si anaknya takut. Biasanya dia malah nggak mau ngaku. Jadi Oh. kita harus
bisa mengendalikan diri. Kita mengendalikan diri, kita tarik nafas sebentar, kemudian kita tanya, Dek, tadi ketelan sesuatu ya, gitu. Oke. Kok tadi ada kelereng di sini, sekarang nggak ada lagi. Tadi telan nggak sih? Gitu. Nggak apa-apa kok. Kalau misalnya tertelan juga nggak apa-apa, bilang aja sama mama. Nanti mama bisa tolongin kamu. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah gitu. Adik bilang aja nggak usah takut. Nah, yang seperti itu lebih bisa mendorong anak untuk mau Oh, bilang gitu ya. Iya, mending kalau bendanya tidak berbahaya, tapi untuk benda-benda yang esensial ya, seperti misalnya baterai atau benda tajam atau magnet, mm. kita harus tahu dan kita jangan sampai membuat mereka takut sampai mereka nggak mau bilang sama kita. Mm. Gitu. Nah, apakah setiap benda-benda itu ya dok, misalnya kita tahu seperti kelereng, sepertinya kan kelereng mudah nih masuknya. Apakah kita harus selalu langsung bawa anak ke IGD atau bisa kita observasi dulu atau bagaimana itu dok? Nah, untuk beberapa benda yang relatif tidak berbahaya, seperti kelereng, itu tidak apa-apa untuk diobservasi. Tapi masalahnya, kalau untuk anak yang kecil, ukuran kelereng itu relatif besar Oke. untuk lambungnya. Jadi dia bisa ngendon di situ berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu, nggak bisa keluar. Mm-mm. Kalau ukurannya kecil, biasanya dia bisa keluar lewat feses. Oh, Tapi jangan main-main sama benda-benda yang berisiko. Misalnya baterai, magnet yang lebih dari satu. Itu oh, adalah kondisi emergency. Harus diangkat segera, bahkan jangan tunggu, secepat mungkin pergi supaya tidak keburu lari ke bawah. Karena kalau benda itu sudah melewati lambung, apalagi sudah melewati usus 12 jari, mm. kita sudah tidak bisa ambil lagi. Jadi kalau ada apa-apa di tengah, jalan satu-satunya, jalan keluarnya adalah di bedah. Oke. Tapi kalau dia benda berbahaya, dia masih ada di lambung, dengan mudah masih bisa kita ambil. Oke, ya tapi tetap baiknya lebih baik langsung dibawa ke dokter ya dok ya, maksudnya supaya tahu ya, karena kan kita nggak tahu umur. Paling tidak kita tahu. Ya, paling tidak bisa memperoleh pendapat gitu ya, apakah ini aman untuk ditunggu, dan biasanya dokternya akan bantu observasi. Misalnya, oke Bu, 3 hari lagi foto lagi gitu. Jadi adalah yang ngawasin gitu ya. Nah ini dok, ini ada tadi dokter sempat sebut foto ya dok, mungkin CT scan seperti itu Hmm. ya. Karena ini ada yang bertanya nih dok, apakah bisa CT scan anak tanpa ada gejala dok? Karena Ibu Fania ini khawatir mau ngecek apakah ada benda tertelan pada anaknya. Kira-kira bagaimana dok? Oke. Untuk benda yang tertelan, itu biasanya kita harus lihat bahannya. Bahannya itu apakah yang bisa ditangkap oleh X-ray atau yang tidak bisa ditangkap oleh X-ray. Oke. Kalau benda itu bisa ditangkap oleh X-ray, maka cukup dengan foto ronsen. Oke. Tapi kalau CT scan, umumnya tidak perlu. Jarang sekali untuk benda tertelan kita sampai perlu CT scan. Oke. Karena CT scan itu X-ray-nya sangat-sangat banyak dan besar jika dibandingkan dengan foto ronsen biasa. Umumnya foto ronsen dia satu kali yang dari arah depan atau paling nggak 2 kali deh, depan dan samping. Itu cukup bisa membantu. Nah, Oke. CT scan hanya dilakukan apabila kita perlu mengidentifikasi yang lebih detail. Contohnya apa? Misalnya ada water beads tertelan, kemudian bikin obstruksi atau bikin penyumbatan. Atau misalnya ada jarum yang kemudian menusuk keluar diduga dari foto, diduga menusuk keluar dari usus. Atau ada magnet, dua magnet atau lebih dari dua, yang kemudian magnet-magnet tersebut saling menarik dan menjepit usus sehingga menyebabkan usus mati dan bocor. Itu adalah hal-hal yang mungkin akan perlu kita evaluasi dengan CT scan. Mungkin, itu pun mungkin. Kalau memang dengan foto saja sudah tegak, kita belum tentu perlu CT scan. Oke, Gitu. oke. Jadi tetap perlu dikonsulkan terlebih dahulu ya dok ya, dan dilihat dulu gejala-gejalanya begitu ya dok ya. Ya. Oke, nah ini kan pasti banyak nih dok ayah dan ibu yang bekerja dok. Nah di rumahnya mungkin anak-anaknya bersama dengan pengasuh. Mungkin apakah ada dok Betul. bekal info apa sih yang bisa kita berikan kepada pengasuh untuk dapat mengawasi anak-anak ketika bermain, kemudian penanganan pertamanya itu mungkin apa saja nih dok bekal yang perlu kita berikan dok?
bekal untuk pengasuh ya. Ini pertanyaan yang bagus. Karena memang terus terang orang tua zaman sekarang kan semua bekerja ya. Ya, Banyak lah yang bekerja. If you're not, you're lucky. iya. Nah, jadi em, untuk anak-anak ini, pengasuh itu perlu tahu pertama bahaya ini. Jadi they need to be aware bahwa ada bahaya tertelan. Jadi area di sekitar tempat bermain anak itu harus dipastikan clear, nggak ada benda-benda kecil. Karena meskipun kita bermain bersama anak, kita nggak mungkin 100% ngeliatin anak ngeliatin gitu ya. Ya, Ngeliatin tanpa mata kita kemana-mana kan pasti adalah di saat kita ya sambil cuci piring, lihat anak di sebelah. Kadang-kadang kita siapin makan ya kan untuk dia. Oke, jamnya makan siang, bentar ya dek, gitu kita ambil makan siang. Jadi pasti ada saat-saat di mana kita tidak melihat. Jadi nomor satu, areanya harus clear. Kedua, kalau memang kita harus meninggalkan anak, ada baiknya kita membuat area tertutup, misalnya pakai pagar, oh, pagar mainan. Jadi dia diletakkan di dalam dan benda yang kita letakkan di dalam itu terkendali. Jadi maksudnya kita tahu persis benda apa yang kita letakkan. Karena kalau tidak, anak itu kan bisa bereksplorasi ya ke kolong-kolong meja, ke tempat-tempat yang bahkan kita sendiri pun tidak pernah lihat di dalamnya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang pasti kita juga harus memberikan edukasi mengenai penyimpanan benda-benda. Jadi misalnya benda-benda berbahaya itu tidak boleh ada di bawah. Contohnya botol-botol. Yang tadi kita mungkin belum bahas adalah tertelan itu bukan hanya benda padat, tapi tertelan itu bisa juga benda cair yang berbahaya. Misalnya minum sabun, minum Porstex. Maaf saya menyebut merek ya, tapi biar kita langsung cuneng gitu, cairan pembersih gitu ya, cairan pembersih lantai, pembersih em, cairan pembersih pembersih yang lain lah, pembersih furniture, pembersih benda-benda yang ada di dalam rumah, minyak-minyak, kemudian juga air aki. Yang sering itu air aki, karena air aki itu seringkali diletakkan di botol air mineral, betul. warnanya jernih. Sama Jadi ya. anak-anak itu sering salah mengira itu sebagai air minum. Jadi Oke. tolong kita harus betul-betul mengedukasi juga pengasuh-pengasuh anak kita dan semua orang yang di rumah, bukan cuma pengasuh, nenek ya, atau tante atau siapapun yang ada di rumah. Dan ini juga dipastikan pada saat mereka main ke tempat saudara misalnya. Karena hati-hati jangan sampai saudara kita itu tidak menerapkan kehati-hatian seperti yang kita terapkan di rumah. Betul. Terakhir, yang paling penting untuk diajarkan kepada pengasuh adalah pertolongan pertama. Oke. Mereka harus tahu bagaimana caranya mereka menolong anak kita pada saat kita tidak ada di rumah. Ya. Mungkin kita bisa. Jadi orang tua itu biasanya rajin. Mereka belajar first aid. Mereka belajar pertolongan pertama. Tapi pengasuhnya enggak. Sedangkan anak-anak itu ada bersama pengasuh di rumah. Nah, itu penting sekali. Karena nggak mungkin dalam 4 menit dia tersedak, kita bisa sampai di rumah untuk menolong anak kita. Oke. Kira-kira begitu ya kalau bekal yang harus disiapkan Betul. untuk para pengasuh di rumah. Oke, nah, terus Dok, kalau bagaimana sih benar-benar kondisi yang benar-benar tuh gawat darurat sampai kita oke deh harus segera ke rumah sakit sekarang. Nah, itu bagaimana tuh Dok? Nah, kalau anak itu misalnya, pertama kalau dia choking atau tersedak, itu udah nggak ada cerita rumah sakit. Kita harus bantu saat itu juga, ya. Kecuali kalau yang mengasuh betul-betul nggak bisa, tempat pusat layanan kesehatan terdekat itu dekat, misalnya ada puskesmas atau apa di area sekitar rumah, itu juga tolong diidentifikasi di mana. Mereka harus bawa kemana. Seringnya adalah kita itu ya. Kalau sampai ada apa-apa di rumah, terus baru pusing. Kita kemana ya? Karena ya bersyukurnya jarang sakit gitu ya. Jadi kemudian bingung kalau begitu ada apa-apa di rumah, bawa kemana ya gitu. Saking nggak pernah ke rumah sakitnya. Nah, jadi harus tahu persis tempat terdekat tuh di mana. Bukan yang paling keren, tapi yang paling dekat. Ya, jadi Oke. yang masih bisa dijangkau. Nah, kemudian kalau juga anak terminum cairan-cairan pembersih tadi atau air aki, jadi cairan asam kuat, cairan basah kuat, itu semua juga harus langsung dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin untuk diobservasi. Karena ada reaksi-reaksi cepat yang langsung terjadi, tapi banyak juga reaksi lambat. Jadi
Hmm. Bukan saat itu, tapi baru menyebabkan kerusakan beberapa hari kemudian. Nah, Oh, itu harus dalam pengawasan dokter. oke. Em, Lain lagi sih nggak ada ya, kayaknya kecuali kalau tertelannya itu benda berbahaya tadi ya, baterai, jarum, magnet dua atau lebih. Oke, oke dok. Nah, nanti itu dok, mungkin dokter bisa ceritakan ya dok ya, penanganannya apa sih kalau di rumah sakit dok? Jadi mungkin orang tua bisa ada bayangan sedikit nih dok, apa yang akan dilakukan Mm-mm. oleh dokter di rumah sakit dok? Oke, nah di rumah sakit pastinya nomor satu akan diidentifikasi dulu apa yang terjadi. Mm-mm. Nah, apa yang terjadi itu nanti baru dilihat bisa nggak kita evaluasi. Misalnya, eh, anak saya ketelan sedotan plastik, oke Bu, itu nggak kelihatan. Tapi kalau anak saya tertelan koin, tertelan magnet, tertelan baterai, baterai koin, baterai besar, jarum, itu semua masih bisa diidentifikasi dengan X-ray. Jadi mungkin akan diminta foto X-ray. Kalau tertelan cairan pembersih atau cairan-cairan berbahaya, maka biasanya yang akan dilakukan adalah kita harus endoskopi untuk lihat. Endoskopi itu artinya dengan kamera, kemudian kita melihat lewat mulut ke saluran cerna Ya. untuk melihat kerusakannya dan juga eh, seberapa sih kita bisa mengidentifikasi dan mengambil, menyedot sisa cairan penyebabnya, ya. Kemudian kalau sampai misalnya choking atau ada tersedak tadi dan belum dilakukan di rumah, pastinya akan dilakukan pertolongan di rumah sakit ya. Selain itu ada juga bahaya-bahaya lain ya yang bisa terjadi di rumah. Mungkin belok sedikit dari topik kita, misalnya tenggelam gitu ya. Itu juga harus segera dibawa untuk dilihat eh, bantuannya ya, seberapa Iya. yang bisa dibantu. Oh, Resusitasi juga. oke dok, oke baik. Nah, sebenarnya kalau dia tidak diambil dok, seperti tadi ada sedotan plastik tidak terlihat, itu didiamkan saja begitu ya dok ya? Atau mungkin ada apa yang dilakukan orang tua ketika mengobservasi dok? Apa yang contohnya anggaplah seperti sedotan plastik masuk terus tadi tidak bisa terlihat di X-ray seperti itu. Nah itu eh, kemudian orang tua mengobservasi biasanya apa gejala yang harus orang tua waspadai dok ketika mengobservasi anak ini dalam beberapa hari dok. Oke. Nah, biasanya kalau kita observasi, itu yang kita lihat pastinya dia ada keluhan atau tidak. Nyeri, Mm-mm, kemudian nggak mau makan, rasa seperti tersangkut di tenggorokan, itu adalah hal-hal yang kita lihat mm-mm, selama beberapa hari. Kemudian pastinya seiring dengan berjalannya waktu, apakah ada sakit perut, kemudian perutnya menjadi kembung atau membesar, kemudian anak itu ada demam ya, mengeluh nggak nyaman perutnya. Nah, itu perlu kita lihat. mm. Dan kita juga observasi apakah dia keluar melalui feses. Kalau dia sudah keluar, berarti tenang. Kalau memang kita yakin bahwa dia menelan, atau anaknya juga bilang bahwa dia menelan, maka feses itu idealnya diperiksa. Diperiksa kemudian dicacah kecil-kecil, dan kita cek betul ada atau enggak. Seringnya pakai sarung tangan deh, karena seringnya orang tua itu malah ada sebagian yang jijik-jijik gitu ya. Jadi ada feses, periksa sih, tapi periksanya nggak beneran gitu loh. Maksudnya, gitu, kayaknya nggak ada deh gitu ya. Mm-mm. Jadi diperiksanya tuh diperiksa betul kalau kita mau lihat. Dan dengan memeriksa betul pun, tetap aja biasanya terlewat. Banyak loh yang terlewat. Jadi Nah, ya. bendanya besar pun nanti orang tuanya bilang, dok ini sudah seminggu, nggak keluar juga. Waktu kita foto udah nggak ada. Jadi No. sebetulnya pastinya sudah keluar lewat feses, tapi terlewat gitu ya. Ya syukur kalau bisa keluar lewat feses sih kita bersyukur. Tapi sebagian berpotensi untuk menimbulkan masalah. Jadi hati-hati. Itu yang saya bilang tadi, kalau untuk benda yang berbahaya, sebaiknya cepat justru. Jangan kelamaan mikir, jangan pikir mau tunggu lewat keluar lewat bawah. Karena itu eh, secepat mungkin bisa kita ambil sebelum dia bikin masalah di tengah. Ya. Tapi kalau benda yang relatif tidak berbahaya, boleh dilihat dulu.
Oke. Nah, sekarang kan tidak hanya anak-anak yang sudah bisa bicara nih dok, tapi banyak juga yang anak belum bisa bicara juga pastinya, apalagi masih di fase oral gitu, dia belum bisa kasih tahu. Nah, itu bagaimana sih cara memberitahu ke anaknya dok supaya tidak tertelan ini mainannya jangan dimakan gitu. Susah. Kalau anak yang sudah bisa bicara, berarti dia sudah mengerti. Sudah Umurnya mengerti. kan mungkin sekitar 2 tahun atau di atas 1,5 tahun. Tapi kalau anak yang belum bisa bicara, kemungkinan besar dia usianya itu mungkin setahun. Jadi Mm-mm. mau kita jelaskan seperti apapun, dia belum mengerti. Mm-mm. Em, Paling yang bisa adalah kita perlu untuk mengamankan area di sekitar dia. Itu sudah pasti. Pokoknya selalu kembali ke situ, mengamankan area supaya tidak ada problem ya. Mm-mm. Kemudian yang juga penting adalah kita tidak boleh menyebut vitamin, sorry, obat, vitamin itu sebagai permen. Karena Oh, kan biasanya anak-anak nih susah nih disuruh minum obat, suruh minum vitamin. Kita bilang, ini permen deh, permen. Dan memang yang buat anak-anak kan biasanya rasanya kan manis ya. Jadi dia pikir itu permen beneran. Kalau memang itu permen, jadi nanti suatu saat kita lengah, kita letakkan di meja makan misalnya, dia mm-mm. sudah cukup tinggi untuk ambil dari meja makan, dia pikir itu permen. Jadi dia bisa makan 10 gitu atau 15 Iya, iya, iya. sehingga bisa overdosis. Nah, itu Mm-mm. hal yang penting karena saya mengerti bahwa namanya memberikan obat sama anak mah susah ya. Jadi Iya, pokoknya segala jurus deh kita keluarkan, tapi ada ya. bahayanya. Ya, kalau misalnya kita mau sebut begitu, kita Mm-mm. harus pastikan bahwa botol itu tidak boleh ada di tempat yang terjangkau anak. Jadi harus di atas banget Oke, supaya mereka tidak bisa menjangkaunya. oke dok, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Apabila feses anak usia 2 tahun warnanya hitam, apa mungkin akibat menelan benda asing dok? Ini dari Ibu Nika Rianto. Oke, feses warna hitam itu biasanya bisa disebabkan oleh beberapa hal. Mm-mm. Jadi, apakah ada darah? Mm-mm. Darah yang ada di saluran cerna bagian atas itu bisa menyebabkan feses berwarna hitam. Oke. Kemudian yang kedua yang juga bisa menyebabkan feses berwarna hitam adalah makanan tertentu. Contohnya apa? Pisang kadang-kadang bisa membuat feses kehitaman. Buah naga Mm-mm. seringkali bukan cuma hitam ya, merah gitu ya kayak berdarah-darah gitu. Pokoknya serem deh. Nah, Mm-mm. itu bisa. Kemudian bisa juga menyebabkan feses berwarna hitam kalau feses itu lama di dalam Mm-mm. eh, saluran cerna. Jadi dia relatif agak konstipasi ya, agak sembelit. Nah, Mm-mm. itu fesesnya bisa berwarna gelap sampai dengan hitam. Mm-mm. Atau kadang-kadang dia bukan hitam, tapi sebetulnya hijau gelap banget Mm-mm. atau coklat gelap banget. Nah, Iya. itu harus kita bedakan. Jadi Mm-mm. belum tentu feses hitam itu berarti dia menelan sesuatu. Oh, Kalau dia memang ada perdarahan akibat luka, akibat benda yang ditelan, itu bisa saja. Tapi ingat, masih banyak kemungkinan lainnya. Jadi kalau tanpa ada bukti yang cukup, biasanya sebaiknya kita coba berkonsultasi sama dokter. Nanti mungkin dokter akan menyarankan untuk tes feses. oke. Apa saja yang dites nanti akan dinilai tergantung dengan anamnesisnya, jalan ceritanya seperti apa. Nanti dokter akan menyarankan pemeriksaan tertentu. Kalau Oke. memang itu darah, bisa saja itu darah dari tertelan benda asing atau infeksi. Infeksi pun juga bisa menyebabkan Mm-mm. perdarahan. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dicek dulu ya dok ya, belum tentu karena. Sebaiknya dipastikan dulu. Iya. Nah, sebenarnya untuk anak sampai usia berapa sih dok anak itu suka masukin makanan ke benda-benda semuanya ke mulut itu sampai usia berapa sih dok? Nah, itu tuh sebetulnya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, fase oral. Jadi fase oral itu biasanya sampai dengan 3 tahun. Oke. Anak itu merasa em, puas ya, merasa senang gitu kalau dia memasukkan sesuatu dengan mulut karena itu merupakan stimulasi untuk anak-anak. Jadi belum lagi kalau pas gigi lagi tumbuh ya, itu kan Mm-mm. kayaknya gatel nggak enak gitu ya. Jadi mereka masuk-masukin mainan atau apapun untuk dia gigit-gigit. Ya. Nah, itu adalah fase di mana berbahaya. Mm-mm. Tapi juga selain fase perkembangan berkaitan juga dengan pengertian. Oke. Pengertian anak itu nantinya dia akan mulai memahami.
mana yang makanan, mana yang bukan makanan. Kalau anak umur 1 tahun mungkin dia belum paham, tapi semakin lama maka mereka akan semakin paham. Nah, Hmm. jadi gabungan antara dua itu membuat yang paling rentan adalah anak-anak batita, anak Hmm. di bawah 3 tahun. Karena anak di bawah 3 tahun itu mereka pengertian masih kurang, mungkin beda-beda ya. Ada anak yang 2 tahun itu udah paham banget gitu dikasih tahu, tapi banyak juga yang belum. Sehingga Hmm. di bawah 3 tahun berisiko, tapi sampai dengan 5 tahun bisa masih berisiko. Oke. Tadi sempat disebut sama dokter Alana bahwa anak-anak besar ada juga yang menelan. Ada. Tapi itu biasanya karena mereka iseng. Oh. Biasanya mereka itu lagi tidur-tiduran gitu. Mhm. Lempar-lempar koin atau mau coba sok-sok sirkus gitu ya. Lempar koin terus hap masuk mulut. Masuknya bablas sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan gitu ya. Oke. Jadi iseng atau main-main sesuatu di mulut terus pas dikagetin temen ketelan gitu. Mhm, mhm, mhm. Oke. Jadi banyak juga ya dok sebenarnya usia-usia SD seperti itu juga masih banyak ya dok yang tertelan benda asing. Bisa, Oke. bisa. Nah, kalau di atas tadi kan dokter sempat katakan bahwa fase oralnya kurang lebih sampai usia 3 tahun, dok. Nah, kalau di Hmm. atas usia itu, misalnya usia 4 tahun, 5 tahun masih suka memasukkan benda asing, itu apakah perlu ada terapi khusus atau perlu diperiksakan atau bagaimana itu, dok? Ada stimulasinya seperti apa? Itu bagaimana, dok? Hmm. Hmm. Biasanya kita harus lihat bagaimana sih perkembangannya mereka. Karena mereka harusnya mengerti, sudah Hmm. paham pasti. Hmm. Tapi kalau dia masih sering dan itu kemungkinannya ada dua. Hmm. Apakah dia iseng? Jadi nggak nurut aja. Pokoknya kalau mama bilang begini, saya kerjakan sebaliknya. Itu Oh. bisa fase yang seperti itu. Atau apalagi kalau diomelin ya, kayaknya kalau makin diomelin, kayaknya dia makin kepengen gitu ya untuk melakukan itu. Nah, jadi iseng lah, iseng. Tapi yang kedua, itu lebih sering terjadi pada anak-anak dengan gangguan perkembangan. Jadi anak berkebutuhan khusus gitu ya. Hmm. Anak-anak dengan gangguan perkembangan itu harus diperhatikan betul karena mereka ya mungkin memang belum paham. Hmm. Tapi yang lebih banyak sih iseng biasanya, iseng Hmm. atau ya memang belum mengerti. Anak-anak di bawah 5 tahun ya belum sepenuhnya mengerti. Hmm. Meskipun risiko ini lebih besar pada anak usia 3 tahun ke bawah. Oke. Nah, kalau dia masih memang di fase oral, Dok, itu kan memang dia masih suka masuk-masukin benda asing, Dok. Itu Hmm, sampai mana sih, Dok, batasnya kita harus oke stop atau kita biarkan saja karena kan itu kepuasannya dia ya, Dok, untuk bisa masuk betul, betul. gitu. Tapi kan juga ada risikonya bisa tertelan. Nah, itu kira-kira untuk orang tua tuh batasannya sampai mana, Dok? Apakah harus diawasi saja, jadi dibiarkan saja tapi diawasi atau bagaimana, Dok? Sekali lagi kembali ke kontrol sih. Oh. Bagaimana kita bisa mengontrol benda-benda yang ada di sekitar si anak. Jadi kalau misalnya dia memang masih mencari ya, mencari stimulasi oral, kasih aja teeter. Kita Oh. berikan teeter supaya mereka ya memang memuaskan kebutuhan mereka akan stimulasi oral, which is bagus karena Iya. sebetulnya teeter itu sudah dirancang Mm-mm. supaya tidak ada benda-benda kecil yang lepas Mm-mm. dan semuanya aman. Jadi ukuran teeter tuh nggak pernah kecil, ukuran teeter tuh pasti besar supaya tidak bisa sampai tertelan atau putus. Jadi bahannya juga biasanya terkendali ya. Jadi bahan yang tidak mudah robek atau putus oleh anak. Dan kita juga harus awasi eh, ini mungkin memberikan mainan itu harus sesuai tahapan usia anak ya. Mm-mm. Oke. Setuju nggak, Dokter Amna? Betul, betul, Jadi Dok. kalau untuk memberikan mainan itu harus diperhatikan di kotak mainan itu untuk usia berapa. Jadi Ya, itu bukan kadang-kadang saya tahu orang tua nih suka ambi-ambi gitu. iya, Jadi eh, umur semua. 3 tahun. Tapi anak saya pinter nih, saya beliinnya yang umur 5 plus atau 7 plus gitu ya. Ya, Itu ya. nggak main-main loh, itu bukannya masalah kepintaran nih, tapi masalah keamanan bendanya juga. Betul. Parts-nya itu akan lebih kecil pada usia anak yang lebih besar. Kayak misalnya mainan 9 plus gitu. Ini bukan masalah dia bisa atau nggak menjawab pertanyaannya atau menyelesaikan permasalahannya atau membangun Lego misalnya gitu ya. Tapi
berkaitan dengan besarnya ukuran parts yang memang mereka sudah sediakan. Jadi kita harus ikuti rekomendasi tersebut. Kalau mau mengajarkan yang lebih untuk anak, maka kita harus awasi. Jadi harus ada di sebelahnya. Contohnya anak 1 tahun diberikan mobil-mobilan yang memang untuk 1 tahun, ya udah biarin aja, masih bisa ditinggal selama tidak ada parts yang mudah lepas. Tapi kalau sudah mulai ada mainan-mainan yang kecil, kurang dari 3 cm, maka itu biasanya berisiko bisa tertelan oleh anak. Oke. Hindari ada mainan-mainan yang ada koinnya, misalnya gitu ya. Mainan koinnya, kemudian kelereng-kelereng, kemudian bola-bola kecil. Nah, itu jangan sampai ada. Kemudian mainan yang ada baterai juga. Mainan yang ada baterai itu sebaiknya harus yang bisa ditutup pakai sekrup. Oh, oke. Tapi saya mau kasih alert juga nih. Selalu teorinya yang bisa ditutup pakai sekrup. Tapi saya tahu mainan-mainan yang buatannya kurang baik ya biasanya tanpa mengurangi rasa hormat nih yang made in China biasanya ada berbeda kualitas. Oke. Ada kualitas yang bagus, tapi lebih sering kualitas yang agak kurang. Sehingga sekrupnya pun sekrup dol modelnya. Jadi kalau kita putar, terus dia udah nggak, bukannya kenceng malah dol. Ya. Kemudian sekrupnya lepas. Yang ada malah sekrupnya yang tertelan. Bukan baterai sih, tapi sekrupnya malah yang kecil dan tertelan. Nah itu kita harus hati-hati sekali. Oke. Gitu. Jadi lebih baik pilih mainan nggak usah mahal-mahal ya dok, yang penting aman ya dok ya. Ya, betul-betul. Dan itu, apa, satu lagi mainan yang bisa mudah hancur kalau Oh, terkunyah gitu ya. Kadang-kadang misalnya puzzle. oh, Puzzle untuk anak kecil itu beda dengan puzzle untuk anak yang lebih besar dan dewasa. Kenapa? Bahannya juga beda. Bahannya biasanya tidak ada yang tajam, pasti besar ukuran puzzle-nya, pasti deh untuk anak-anak yang biasanya cuma 4 atau cuma 9 pieces, itu dia besar, tebal, nggak bisa digigit putus, dan ujungnya pun bulat. Itu udah pasti. oke. Jadi eh, jangan remehkan ukuran mainan anak karena ukuran mainan itu sesuai dengan usianya, itu perlu kita ikuti petunjuk usianya. Oke, jadi tetap perlu kontrol dari orang tua ya dok dalam memilih mainan juga gitu ya dok. Nggak semuanya aman. Betul. Nah, mungkin Iya. ada tips dari dokter Aryani nih. Jadi sebenarnya bagaimana untuk mencegah supaya anak itu tidak tertelan benda asing selain dari pemilihan mainannya dok. Mungkin apakah tadi sempat disebutkan tempat mainan boleh diberikan pagar atau mungkin ada tips lainnya nih dokter? Hmm. Nah, jadi nomor satu, anak itu selalu ditemani, jangan ada benda-benda yang kecil di dekatnya, dan anak itu sebaiknya main di dalam pagar mainan bila memungkinkan, ya. Jadi dengan adanya pagar mainan atau pembatas yang dia nggak bisa kemana-mana, itu kita lebih bisa mengontrol benda yang ada di dalam pagar tersebut. Itu Oke. pun masih bisa kecolongan kadang-kadang, tapi setidaknya namanya juga meminimalkan risiko kan, kita kan mau meminimalkan risiko. Kemudian yang kedua, benda-benda yang berbahaya, misalnya gini, kita kan punya stok baterai mungkin di rumah, contohnya stok jarum, stok koin ya, koin kan selalu ada ya sehari-hari. Nah itu semua jangan diletakkan di lokasi yang rendah, Oh, oke. letakkan di meja yang tinggi yang tidak terjangkau anak, atau kalau untuk benda yang sangat berbahaya, misalnya cairan-cairan, harus di lemari terkunci di atas, supaya anak-anak itu tidak bisa menjangkaunya. Lemari obat, kemudian cairan berbahaya, cairan pembersih, itu semua harus di atas. Dan kalau bisa dikunci malah sekalian, supaya aman. Oke. Dan anak-anak diberi pengertian, ngerti nggak ngerti tetap harus diberi pengertian ya. Misalnya kalau memegang cairan pembersih, dia udah mulai buka-buka, tidak boleh, tidak boleh ya. Oke. Demikian pula hati-hati dengan kayak misalnya minyak telon yang atau lotion yang dipegang sehari-hari, itu tutupnya kadang-kadang sering mudah lepas, Kak. Terutama kalau dia tutupnya klip, Betul. tinggal digigit sama dia, ketelan deh atasnya. Ya, jadi harus hati-hati. Juga mainan-mainan Lego, Blocks yang kecil-kecil itu juga kadang-kadang tidak kita sangka-sangka ya. Em, yang susah juga adalah kalau
ada anak-anak berbeda usia di rumah. Oh, Karena kalau punya anak satu, masih balita, itu sudah pasti orang tua sangat hati-hati. Tapi begitu ada kakak usia 9 tahun, kakak usia 12 tahun, itu kan mulai ada Lego-Lego di mana-mana. Kemudian mereka juga meletakkan mungkin setip untuk penghapus untuk menulis, ya kan? Atau dia sudah punya benda-benda kecil, entah mainan atau benda peralatan sekolah. Nah, itu semua juga harus kita awasi. Kita berikan pengertian juga sama kakak-kakak bahwa ini bisa berbahaya loh untuk adik. Jadi hati-hati, jangan sampai diletakkan sembarangan. Dan itu pun tetap kita harus surveillance ya. Jadi matanya dan antenanya orang tua nih harus jalan terus. oke, Karena kita nggak mungkin mengawasi sendiri, seluruh rumah harus diberitahu tentang awareness ini. oke, Ocehin terus supaya semuanya otomatis begitu lihat sesuatu langsung aware. oke, Saya oke. pribadi kalau tidak kalau nggak berkaitan dengan tertelan ini, tapi saya tuh punya paranoia dengan benda di tangga. Saya tuh kalau lihat benda apapun di tangga itu pasti saya singkirkan. Mau kertas sekecil apapun, apa tetesan air yang cuma sedikit kadang-kadang bawa minum ke atas, kemudian ada yang menetes karena berembun, itu pasti saya lap, pasti. Dan itu saya juga selalu sambil membersihkan, pasti sambil ngoceh deh. Anak-anak jangan lupa ya, Mbak, jangan lupa ya kalau ada sesuatu benda di tangga harus pergi. Jadi jangan biasakan meletakkan benda di tangga, apalagi kayak mobil mainan gitu, segala macam itu nggak boleh. Tangga harus bersih Oke. supaya tidak ada yang turun terpleset. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita mesti punya obsesi dan paranoia pencegahan seperti itu supaya kalau diulang-ulang terus, maka mereka juga semua otomatis begitu lihat antenanya naik juga seperti kita. Jadi jangan cuma kita yang antenanya naik karena kita tidak akan bisa mengawasi 24 jam sendiri. Betul, betul. Iya, mendingan ambi-ambi seperti itu ya, Dok, daripada ambil ya. Oke, nah ini ayah dan ibu semuanya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan nih mumpung ada dokter Aryani nih. Nah dok sambil nunggu mungkin ada pertanyaan dari ayah ibu lainnya. Mungkin sebenarnya ada nggak sih dok kalau kita mau tahu nih pertolongan pertama tidak hanya benda tertelan ya dok ya. Mungkin apakah ada kan ayah ibu semuanya pasti ini melek sama media sosial nih. Mungkin di Instagram atau ada website tertentu yang bisa kita baca-baca nih dok. Mungkin untuk bagaimana sih pertolongan pertama untuk di kondisi apapun, tidak hanya untuk benda tertelan, dok? Hmm. Mungkin ada, dok? Nah, jadi untuk menolong anak itu kita sebetulnya harus punya modal pengetahuan. Karena gini, kita harus membiasakan supaya kita siap apabila terjadi sesuatu pada anak. Ini penting banget. Jadi kalau ya amit-amit ya namanya kecelakaan itu kan tidak bisa diduga, tidak direncanakan. Jadi nggak bisa kita pikir, aduh nanti deh kita belajar-belajar untuk pertolongan pertama, nanti aja deh belakangan. Kayaknya anak saya nggak ada apa-apa sih kayaknya gitu ya. Iya. Mudah-mudahan sama sekali nggak diperlukan. Tapi masalahnya kalau terjadi sesuatu pada anak kita misalnya di sekolah, kira-kira guru-guru tuh tahu nggak sih apa yang harus dilakukan? Di rumah sama pengasuh, mereka tahu nggak sih apa yang harus dilakukan? Sama kita tahu nggak sih apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kalau kita pun tahu, pada saatnya terjadi itu kita panik dan semua yang sudah kita ketahui itu jadi lupa. Betul. Karena itu penting untuk kita tuh belajar dan refreshing hal-hal yang harus kita lakukan pada saat menolong anak, gitu ya. Ada baiknya kalau Bapak Ibu tuh mengambil pelatihan untuk pertolongan pertama. Oke. Contohnya, misalnya kalau bisa lihat ini at cfact.id itu bisa belajar pertolongan pertama pada anak. Nih, saya tulisin ya, Oke, at cfact.id. Itu mungkin um, bisa jadi apa yang kita pelajari itu bisa menyelamatkan anak kita di saat yang kritis, di saat yang penting. Dan jangan cuma kita, again, karena kita nggak selalu 100% bersama anak, guru, anak-anak juga harus belajar, pengasuh juga harus belajar. Ya, oke, terutama pengasuh yang paling banyak bersama dengan mereka. oke, Karena mungkin kita pada saat bersama mereka kita masih lebih bisa melakukan banyak hal.
Oke. Kita bisa telepon, kita bisa begini, tanya dokternya. Tapi kalau pada saat yang kritis itu hanya ada pengasuh di rumah dan kita nggak sempat pulang, Mm-mm. kita harus tahu cara untuk menolong anak-anak kita. Jadi pastikan itu adalah keterampilan yang penting. Jangan sampai nanti kita banyak itu belajarnya belajar-belajar bikin reels IG gitu ya. Belajar-belajar merajut gitu, tapi jangan lupa belajar yang ini juga. Mm-mm, mm-mm. Oke, ya jadi ayah ibu ini boleh di follow nih ya @cfact.id. Jadi sekalian untuk belajar ya dok ya. Ini oke kita lihat ini dok. Ada pertanyaan nih dari Ibu Hot Mary. Tapi ini sepertinya tadi sudah dijawab dok. Untuk memastikan saja lebih baik untuk ronsen dok. Ronsen pada anak usia 3 dan 5 tahun. Hmm. Ronsen tanpa gejala bisa atau tidak. Mungkin baiknya memang diperiksakan terlebih dahulu ya dok ya ke dokter ya. Iya, Tidak iya. tidak langsung. Jangan sampai kita tuh dibalik ya. Jadi gini, gejala dari gejala dari tertelan itu bisa tanpa gejala, bisa batuk-batuk, bisa BAB warna hitam, tapi jangan dibalik. Kalau BAB warna hitam artinya anak saya jangan-jangan menelan Oh, sesuatu, atau anak saya nggak ada apa-apa. Banyak yang nanya sama saya gitu. Oke, jadi gejala tertelan bisa nggak ada gejala. Anak saya nggak ada gejala dok, berarti anak saya bisa-bisa mungkin menelan sesuatu. Maksud saya jangan dibalik, jangan dibalik. Jadi oke. yang penting gini, kalau memang anak-anak tidak pernah ada masalah, nggak ada keluhan, kemudian namanya benda hilang kan ya bisa aja ya di rumah ya terselip ya. Kecuali kalau kita yakin banget bahwa itu benda harusnya ada di situ, tapi sekarang nggak ada. Tapi jangan dibalik. Kalau anak baik-baik, nggak ada apa-apa, happy-happy, makan banyak, ceria-ceria, ya udah, ya eh, kita berhati-hati dari sekarang ke depan. Kalau anak males-males makan, coba lihat dulu. Semua anak juga ada fase GTM. Iya. Jangan terus dituduh nelan-nelan macam-macam, ya kan? Kemudian kalau anak batuk-batuk juga nggak apa-apa. Ya maksudnya coba dilihat apa ada keluhan lain. Jadi belum tentu semua hal itu adalah anak tertelan gitu ya. Jadi jangan dibalik. Tapi tetap kita harus selalu waspada dan mencegah supaya tidak kejadian. Dan kalau kejadian, tadi sudah dipesan berulang-ulang, jangan denial. Begitu yang tertelan benda berbahaya, nggak ada cerita tunggu, angkat. Tapi kalau yang ditelan bukan benda berbahaya, mau lihat ya oke deh gitu. Yang penting jangan sampai itu mencelakakan. Water beads itu berbahaya ya, Ya. hati-hati. Jadi jangan dianggap remeh kalau sampai tertelan. Nah, ini nih dok, kalau ini malah sudah tertelan nih dok dari Ibu Mirani. Itu Kalau tertelan. Kenapa tuh? ketelan, tapi oh ternyata masih dugaan dok. Tapi anak tidak menunjukkan gejala apapun selama 2 hari itu bagaimana? Sebesar skrup jam tangan kecil. Oke. Hmm. Skrup jam tangan, cari sekali lagi. Saya ingat kalau saya pergi ke bank nih, kalau saya kehilangan kartu debit, which is sering. Kemudian nanti kalau saya bilang, aduh saya mau minta diblok dan sebagainya, pasti yang mereka bilang nomor satu, Bu, coba cari lagi. Karena biasanya lebih sering ketemu Mm-mm. yang lebih sering. Nah, jadi kalau misalnya seperti skrup jam itu, coba cari sekali lagi. Dan mungkin bisa jadi udah tersapu, karena kan kecil banget ya. Skrup jam itu kan sangat kecil. Betul. Jadi coba sekali lagi cari, Mm-mm. tanya-tanya, tanya si Mbak, Mbak waktu nyapu lihat nggak Mm-mm. ada skrup jam yang tersapu. Nggak Mm-mm. apa-apa Mbak, saya nggak marah, saya cuma mau nanya. Mm-mm. Daripada ntar saya foto anak saya nih, kalau misalnya ternyata sudah terbuang kan nggak usah. Nah, Mm-mm. tapi kalau memang sudah tidak ditemukan, kemudian kita bisa tanya anak, kemudian dia juga jawabannya nggak jelas, kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, sekrup jam itu bisa difoto. Jadi kita masih bisa lihat, karena dia berbahan metal. Mm-mm. Kita mungkin masih bisa melihat. Mm-mm. Oke, oke dok. Oke. Nah, mm-mm, mm-mm. Nah, ini tuh jadi banyak ibu-ibu yang jadi sepertinya agak sedikit takut nih. Pernah tertelan. Ketakutan. Jadinya ini ada juga nih Ibu Dita Carolina, dok, baby saya umur 10 bulan. Bagaimana mengeceknya dok? Apakah pernah atau sempat baby saya menelan sesuatu? Ini sebenarnya Hmm. bagaimana nih dok kalau jadi banyak Tuh kan, bayi nggak kenapa-napa malah dicurigai, kasihan loh, suzon loh. Bayinya dicurigai. Enggak, udah. Kalau pokoknya kalau tidak ada gejala, apalagi tidak ada kecurigaan, tidak ada benda hilang,
Jangan memikirkan itu dulu. Oh, Itu kenapa kita bahas ini adalah untuk awareness, iya. bukan supaya ibu-ibu paranoid, enggak. Mhm, Tapi supaya kita bisa saling aware, saling mengingatkan. mhm, Makanya saya juga sangat berterima kasih kepada orang tua, parents yang dalam keadaan sulitnya, maksudnya mereka tuh lagi panik, anaknya menelan benda, kemudian kita ambil lagi di endoskopi, dirawat, mereka bersedia untuk share ya. mhm, Mereka bersedia untuk menyebarkan informasi ini kepada orang tua lain. Dan banyak yang mereka menyetujuinya sambil bilang, iya dok, supaya orang tua lain nggak kejadian seperti anak saya. Boleh dok, gitu. mhm, mhm. Kasih. Ya, Oke. jadi maksud saya kita harus harus saling mengingatkan lah Mhm, gitu. mhm, Ya, jadi makanya nanti saya itu sebetulnya sedang ada survei mhm, survei sedikit mengenai benda-benda asing yang tertelan oleh anak. Jadi nanti kalau orang tua bersedia, mhm. nanti mohon bantuan untuk mengisinya. Nanti saya pasti share lewat IG story saya. Mungkin Kejora juga saya rasa nggak keberatan untuk membantu menyebarkannya. Tolong diisi, nggak usah pakai nama, tapi eh, isi sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya supaya nanti data yang terkumpul itu bisa kita eh, gunakan untuk kita sendiri Mhm. untuk saling mengingatkan. Oh, jadi anak saya misalnya tertelan koin, oh ternyata hampir semua anak sih yang tertelan paling banyak itu koin contohnya. Jadi kita tahu bahwa oh benda ini yang harus kita awasi dan sikirkan dari rumah. Begitu. Oke, oke. Jadi ibu-ibu semuanya nggak usah jadi takut ya dok ya. Ini sekedar sharing aja supaya kita ke depannya juga lebih hati-hati ya dok. Sama jangan lupa nih ibu-ibu nanti dokter Aryani mau ada survei juga nih supaya kita bisa, ya benda apa yang paling sering tertelan. Jadi kita bisa Ya. lebih juga ya dok di rumah ya dok ya. Oke. Satu lagi pesan saya, no judging ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada anak tertelan benda atau apa, atau ada tetangga atau pengasuh gitu ya anaknya tertelan menyebabkan anak kita tertelan ya kita boleh tegur. Tapi ingat bahwa anak-anak itu tuh luar biasa. Mereka tuh sometimes lebih pintar dari kita, lebih kreatif dari kita. Kita nggak menyangka dia bisa telan benda itu. Maksudnya ini bukan benda yang harusnya ditelan, sedangkan mereka telan. Jadi no judging. Karena dalam seorang ibu tuh pasti tahu bahwa ngurus anak itu susah. Ya jadi nggak semudah itu. Jadi apapun bisa terjadi. Yang penting kita modali diri kita dengan pertolongan untuk anak-anak pada saat mereka terjadi sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Oke, oke. Ya. Yang pertama kali adalah tenang dulu ya dok ya. Hmm. Dulu sama oh iya jangan lupa ibu-ibu tadi bisa di follow at cfact.id untuk kita baca-baca jadi biar ilmunya semakin banyak ya dok supaya lebih Ya. tahu nih ya. Jadi nanti pas dalam keadaan panik itu ada yang diingat-ingat, bukan baru searching-searching Google, udah telat Mhm. kalau baru baca-baca di situ. Oke, nah ini Ya. dokter ini sudah ngepost lagi nih at cfact.id. Oke, sepertinya sudah cukup ya dok ya untuk live kita malam ini nih. Terima kasih Asik ya, kayaknya nggak terasa sudah banget. 1 jam kita Iya, ngobrol. 1 jam soalnya ini bahasannya memang dari kemarin langsung banyak nih orang tua aduh anak saya pernah telan sekrup pagar katanya terus pernah ada juga yang telan balon banyak sekali dok karet-karet ditelan Hmm. semuanya dok jadi Hmm. memang terima kasih banyak dokter Aryani untuk infonya hari ini terutama untuk waktunya juga dok di sela kesibukannya nih masih memberi kita edukasi semoga bisa bermanfaat juga untuk ibu-ibu semuanya mungkin dokter Aryani ada yang mau disampaikan dok kepada ayah Itu ibu. saja. Ya, hati-hati selalu dan jauhkan benda-benda kecil dari anak. Jangan lupa modali diri dan pengasuh dan guru-guru anak dengan pengetahuan bagaimana cara menolong anak kalau terjadi sesuatu. Sekian live malam ini ya Dokter Aryani ya. Iya, thank you. Dokter Terima kasih Kejora. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.